Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10 Madrasah Aliyah dimanapun kalian berada. Senang sekali saya bisa menyapa kalian di channel Ruang Temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita masih harus belajar di rumahnya masing-masing ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mengkaji mengenai Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Kita kenal ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, yang terakhir kitab suci yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam khususnya, ya, sehingga kita sebagai umat Islam setidaknya harus mengetahui atau memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran ini. Oke, maka dengan itu kita akan mencoba melihat bagaimana pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran yang lainnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang ada. Pertama, kita akan coba melihat pengertian Al-Quran secara bahasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan menampilkan 5 ulama yang memberikan pengertian Al-Quran secara bahasa. Yang pertama, ada Imam Al-Lihyani yang wafat pada tahun 215 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya Quran itu merupakan masdar dari kata kerja qoro'a. Qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasannya Al-Quran itu diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kemudian menurut Imam Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah, ia menuturkan bahwasannya kata Al-Quran ini berasal dari lafaz qorona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Kemudian kata ini dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pendapat ini juga dapat didasarkan pada kenyataan bahwasannya Al-Quran itu merupakan gabungan dari surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf yang saling beriringan dan saling digabungkan. Kemudian menurut Imam Al-Farra yang wafat pada tahun 207 Hijriah, menurut beliau asal kata Al-Quran itu berasal dari lafaz qoro'in, yang merupakan bentuk jama dari kata qorinah, yang berarti petunjuk atau indikator. Nah, pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran ini saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pendapat keempat dikemukakan oleh Az-Zujaj yang wafat pada tahun 331 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya kata Al-Quran ini berasal dari kata sifat al-qur'u yang bermakna kumpulan. Nah, argumen pendapat ini mengemukakan bahwasannya Al-Quran ini mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, pendapat kelima dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwasannya Al-Quran merupakan isim alam atau nama asli. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i, kata Al-Quran tidaklah berasal dari kata apapun,
akan tetapi Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun pendapat yang paling masyhur di antara kelima pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu secara bahasa bermakna bacaan. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah kita melihat kepada tiga ulama. Yang pertama Muhammad Khodori Bek di dalam kitabnya Tarikh Tashri, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang menggunakan bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf, kemudian dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Adapun menurut Subhi Sholih, beliau mengatakan Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Sedangkan Muhammad Abduh mengatakan Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam hati orang-orang yang menjaganya dengan cara menghafalnya. Dari ketiga ulama tersebut dapat kita pahami unsur-unsur pengertian Al-Quran itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, Al-Quran itu merupakan firman Allah atau kalamullah, berarti bukan kalamnya atau bukan ucapannya Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran itu terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, penutup para nabi. Kemudian Al-Quran mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran ini sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad ya. Selanjutnya Al-Quran itu disampaikan dengan cara yang mutawatir. Jadi dari awal sampai akhir hingga saat ini Al-Quran itu betul-betul terjaga kemurniannya karena disampaikan dengan cara mutawatir, berkesinambungan. Selanjutnya Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Sebagaimana kita ketahui, barang siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Berdasarkan hadis yang cukup kita sering dengar. Selanjutnya Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, yang mana jumlahnya kurang lebih ada 114 surah dengan ribuan ayat ya. Yang terakhir, Al-Quran itu senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan cara menghafal. Jadi Al-Quran ini merupakan satu-satunya kitab suci yang betul-betul bisa dihafalkan oleh umatnya ya. Selanjutnya kita akan mengenal nama-nama Al-Quran yang cukup populer di kalangan umat Islam, yang mana sebenarnya Al-Quran ini memiliki beberapa banyak nama. Sebagaimana di dalam Al-Itqan karya Imam As-Suyuti menyebutkan bahwasanya ada 55 nama untuk Al-Quran. Kemudian juga menurut Imam Az-Zarkashi sama dengan Imam As-Suyuti, dan ada pendapat lain yang mengatakan ada 78 nama. Tetapi yang akan kita bahas hanya nama-nama yang cukup populer, yaitu ada 5. Yang pertama ada Al-Quran. Jadi nama Al-Quran ini adalah nama yang paling populer dan sering kali dilekatkan kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini. Hal ini diperkuat di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kata Al-Quran sudah jelas di dalam ayat tersebut bahwasanya Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan ya, yang menunjuk kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada Alkitab ya. Alkitab juga sering disebut sebagai nama lain dari Al-Quran. Hal ini ditegaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin."
kitab ini tidak ada keraguan padanya. Maksudnya adalah Al-Qur'an di sana. Kitab yang dimaksud di sana adalah Al-Qur'an. Kemudian nama selanjutnya itu ada Al-Furqan. Al-Furqan itu maknanya pembeda. Maksudnya Al-Qur'an ini menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, yang mana diperkuat di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Dan dia menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran. Nah, maksud Al-Furqan di sana yaitu adalah Al-Qur'an. Kemudian nama populer yang keempat ada Az-Dzikr. Ya, Az-Dzikr ini artinya pemberi peringatan. Jadi melalui Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada umat manusia untuk senantiasa berada di jalannya. Hal ini disebutkan di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kata Az-Dzikr di sana dipahami dengan Al-Qur'an. Nama yang cukup populer untuk Al-Qur'an yang terakhir yaitu ada At-Tanzil. At-Tanzil ini bermakna yang diturunkan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu memang betul-betul wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Hal ini diperkuat pada Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nah, demikian nama-nama yang cukup populer untuk Al-Qur'an. Adapun nama-nama lain yang jumlahnya sangat banyak tadi, hal itu lebih menunjukkan kepada keterangan sifat, fungsi atau indikator Al-Qur'an yang lainnya. Nah, dengan demikian kita sudah mempelajari pengertian Al-Qur'an secara bahasa dan istilah beserta nama-nama Al-Qur'an yang cukup populer. Oleh karena itu, Al-Qur'an sebagai sumber pertama ajaran Islam harus betul-betul kita kenali, harus betul-betul kita pahami, dan setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an yang mana di dalamnya terdapat hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang ditujukan kepada umat manusia, ya, yang mana di dalam Al-Qur'an diterangkan terkait dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Al-Qur'an pun memuat berbagai pedoman dasar yang bisa dipedomani oleh setiap manusia, yang mana di dalam Al-Qur'an mengandung beberapa hal terkait dengan keimanan, kemudian akidah, ibadah, kemudian budi pekerti dan lain sebagainya. Sehingga sebagai kitab tuntunan hidup bagi setiap umat Islam, Al-Qur'an hendaknya oleh setiap muslim dijalankan dengan sebaik mungkin, dipahami, dibaca, dan diamalkan. Demikian penjelasan video mengenai pengertian Al-Qur'an beserta nama-nama Al-Qur'an. Semoga bisa bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.